disebutkan di sini tentang sejarah siapa yang pertama kali menyimpang dalam masalah takdir. Di dalam sejarah Islam ini ada satu orang yang dia ini bisa dikatakan sebagai trendsetter yang menyimpang dalam masalah takdir. Namanya Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad al-Juhani. Orang ini menjadi pelopor kelompok Qadariyah. Apa itu kelompok Qadariyah? Yaitu mereka yang mengatakan bahwa takdir itu murni manusia sendiri. Allah tidak mentakdirkannya. Atau sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, dengan tiba-tiba. Bukan Allah yang menghendakinya, bukan Allah yang mentakdirkannya, tapi sesuatu itu terjadi secara begitu saja, tiba-tiba. Al-amru unuf, innal amra unuf dalam bahasa mereka. Sesungguhnya perkara-perkara yang terjadi itu terjadi dengan sendirinya, dengan tiba-tiba, nggak ada yang menghendakinya. Ya, ini namanya Ma'bad al-Juhani. Dan masyhur kisah tentang dua orang tabi'in yang bernama Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar. Ya, Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar. Dua orang tabi'in ini, mereka itu hidup di Basrah, Irak sana. Nah, di Basrah lagi ngetren-ngetrennya orang-orang yang menolak takdir. Lagi banyak ini, lagi usum bahasa kita, lagi musim orang-orang yang menolak takdir. Maka dua orang tabi'in ini, Yahya dan Humaid, berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, plus pingin cari siapa sahabat yang masih hidup di sana, pingin saya tanya, pingin kita tanya, bagaimana tentang masalah ini orang-orang yang suka menolak takdir ini. Maka ketemu sama siapa akhirnya dua orang ini? Bukan Umar. Bukan. Hampir benar tadi. Bukan. Hampir benar tadi Umar ini. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Bukan Umarnya. Umarnya sudah meninggal. Ini terjadi di zaman setelah itu. Tapi ketika dua orang ini bertemu sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka diceritakan bahwa kami di Irak sekarang lagi ngetren, lagi musim orang-orang yang mengatakan bahwa perkara kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang mentakdirkannya. Ya, bid'ahnya Qadariyah ini. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya, inilah sikap seorang ahlus sunnah ketika mendapati ada penyimpangan, itu nggak ditolerir. Apalagi penyimpangan-penyimpangan dalam masalah besar. Bukan penyimpangan dalam masalah-masalah cabang, dalam masalah-masalah ijtihad, enggak. Masalah takdir ini masalah besar enggak? Masalah besar, salah satu dari rukun iman. Yang menyimpang dalam masalah ini harus dikerasi, jangan ditoleransi. Ya, kalau menyimpang salah dalam masalah-masalah yang kecil, dalam masalah-masalah cabang agama, ya kita kasih toleransi dia. Tidak kita kerasi dia. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang besar seperti ini, ini sikap kita seperti Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Dia mengatakan, fa idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau kalian bertemu sama mereka nanti, kalian kan haji, nanti pulang ke Basrah, ketemu sama mereka-mereka yang menolak takdir ini, kayak ono weru, kasih tahu sama mereka bahwa aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Dan mereka pun berlepas diri dari aku. Nggak didukung. Nggak seperti sebagian orang di zaman sekarang. Nggak apa-apa, saling toleransi. Ya, Islam itu berbeda-beda, nggak ada masalah. Jadi perbedaan apa dulu ini? Perbedaan-perbedaan dalam masalah seperti ini nggak boleh ditoleransi. Lalu perbedaan-perbedaan madhab antara madhab Syafi'i, madhab Maliki, iya kita bertoleransi. Ya, perbedaan-perbedaan seperti itu nggak boleh menimbulkan perpecahan. Tapi kalau perbedaan dalam masalah ini sikapnya Abdullah bin Umar. Nggak ada toleransi. Yang sesat dikatakan sesat. Yang menyimpang dikatakan menyimpang.
Ya, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa mithla uhudin zahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka itu, yaitu orang-orang Qadariyah yang menolak takdir, seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud jamaah? Nanti Google, searching di Google. Gunung Uhud sebesar apa? Itu bayang no emas kabeh segitu. Punya saja hampir mustahil jamaah. Ya enggak? Orang punya emas sebesar itu bukan hampir lagi, mungkin mustahil ya. Ini bukan cuman punya tok, tapi punya dan disedekahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang seperti itu di zaman sekarang, apa yang bagaimana dia di kalangan kaum muslimin? Ini sudah orang ahlul jannah. Ya, ada orang seperti itu di zaman sekarang, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sudah dikatakan ini ahlul jannah. Ini orang soleh luar biasa. Tanpa ngelihat akidahnya bagaimana, tanpa ngelihat pemahamannya bagaimana. Lihat Abdullah bin Umar, andai kata dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sungguh Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai dia beriman dengan takdir. Sampai dia beriman dengan takdir. Ini bukan masalah-masalah sepele. Ya, jangan dilihat seorang itu dari ibadahnya saja yang luar biasa. Oh, masya Allah, dia ini kalau infak bukan 1 juta, 2 juta, 1 triliun, 2 triliun diinfakkan semuanya. Terus sudah langsung ahlul jannah gitu. Nggak dilihat bagaimana pemahaman orang ini, bagaimana akidahnya orang ini. Nah, itu kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Perkara berikutnya yaitu tentang kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Tadi sudah disinggung, namanya Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah, mereka ini punya varian banyak. Ya, punya berbagai macam varian. Di antara mereka ada yang mengatakan meyakini bahwa Allah itu mentakdirkan segala sesuatu kecuali perbuatan hamba, kecuali perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia, itu manusia sendiri yang mentakdirkan. Allah nggak mikut-mikut. Allah tidak ikut mentakdirkannya. Sebagian lagi mengatakan Allah hanya mentakdirkan yang baik-baik. Takdir baik itu Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Tapi kalau takdir buruk seperti kesyirikan, perzinahan, ya, minum khamr dan yang lainnya, itu manusia sendiri yang memunculkan. Manusia sendiri yang mentakdirkan. Allah tidak mentakdirkannya. Kenapa muncul pemikiran seperti ini? Mereka itu ingin, sejatinya mereka itu niatnya baik. Mereka ingin supaya Allah itu tidak dikatakan mentakdirkan yang jelek, karena nggak pantas kejelekan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata mereka, yang baik-baik itu takdirnya Allah, yang buruk-buruk nggak pantas disandarkan kepada Allah, pantasnya kepada manusia sendiri. Itu alasan mereka. Alasan kedua, kata mereka, kalau takdir buruk itu juga dari Allah, maka berarti Allah Subhanahu wa taala ini nggak adil atau zalim. Gini misalnya jamaah, ada orang berzina, dia kedaden zina itu, berarti kan sudah ditakdirkan dia berzina. Dosa nggak zina ini? Dosa. Ancamannya masuk neraka, diazab di neraka. Ketika dia diazab di neraka, maka orang ini protes. Ya Allah, kan yang mentakdirkan zina Engkau. Apa maksudnya? Yang mentakdirkan zina siapa? Engkau, kau ya Allah. Sekarang aku berzina, kemudian kau sendiri yang menyiksa aku, padahal kau yang mentakdirkan aku untuk berzina.
Maka kata mereka ini bentuk kedzaliman Allah Subhanahu wa taala. Tapi lawan dari Qadariyah apa? Al-Jabriyah. Al-Jabriyah ini diambil dari kata-kata al-jabr. Kebalikan dari Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan bahwa takdir itu dari manusia itu sendiri, Allah tidak mentakdirkannya. Sedangkan Al-Jabriyah mengatakan bahwa takdir itu murni dari Allah semuanya, manusia gak bisa menentukan takdirnya. Dari kata-kata jabr maknanya dipaksa. Dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini seperti robot yang diremot sama Allah. Gak bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Ya, seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Gak punya kekuatan, melok angin ini. Ya, maka dua kelompok ini baik Al-Qadariyah ataupun Al-Jabriyah sama-sama menyimpang dan sama-sama sesat. Yang benar bagaimana? Yang benar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah di pertengahan. Bagaimana akidahnya Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah meyakini Allah itu punya kehendak. Manusia juga punya kehendak. Namun kehendak manusia di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala.